Selamat malam Indonesia, salam enam agama. Pada video kami berkesempatan untuk membawa sebuah informasi terkait ideologi kita. Ya, Pancasila. Perkenalkan, saya Septian Dika Restu Arusya, biasa dipanggil Dika, NIM C4312200078 dari jurusan Teknik Elektrosore. Saya mahasiswa USM ya. Oke, berangkat dari tugas matkul Pancasila, kelompok kami, kelompok 6 dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan utama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yang mengawal kami pada pembelajaran matkul Pancasila. Terima kasih dan hormat kami kepada Ibu Endang Setiawati. Sarapan boleh pakai mie, baju batik memang cantik. Mari simak video ini, let's do it. Ideologi nasional Indonesia, pandangan hidup bangsa dan dasar negara adalah Pancasila. Mengandung nilai luhur yang berasal dari budaya, adat istiadat, nilai-nilai religius yang berakal dari refleksi sejarah dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila yang ditetapkan secara resmi oleh para pendahulu kita di awal kemerdekaan berfungsi sebagai fondasi konstitusional negara dan garis besar untuk seluruh kehidupan bangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia menetapkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan internasional. Namun, nilai Pancasila yang merupakan dasar masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berlaku. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki peran penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam situasi seperti ini nih ya, mempelajari Pancasila sebagai ideologi nasional, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia sangat penting. Ya, jadi selain sumber informasi sebagai fungsi sebagai simbol kebangsaan, Pancasila memiliki nilai substansi yang seharusnya menjadi dasar untuk pembangunan hukum nasional Indonesia ya. Dalam Pancasila, setiap sila itu mengandung prinsip-prinsip yang universal, tentu saja tentang keadilan ya, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keagamaan ya. Dengan penerapan yang tepat, ini akan memungkinkan pembentukan sistem hukum yang adil dan beradab, dan juga menguntungkan rakyat. Persoalan terkait ketidakadilan dalam penerapan hukum seperti diskriminasi, hukum ketimpangan ya, terus akses yang tidak berkeadilan dan kurangnya perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Ini sering muncul nih di tengah perkembangan hukum saat ini nih ya, menunjukkan bahwa pembangunan hukum belum sepenuhnya bergantung pada prinsip keadilan yang terkandung pada Pancasila. Dalam setiap proses pembentukan dan pelaksanaan hukum, nilai Pancasila termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat seharusnya menjadi landasan utama ya. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana Pancasila memerankan ya dan memainkan dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan, yang berorientasi pada kepentingan rakyat ya. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, ada rumusan masalah yang akan kami bawa dalam video ini. Yang pertama nih, apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi? Yang kedua, apa pengertian keadilan dalam perspektif hukum? Dan terakhir adalah bagaimana hubungan Pancasila dan sistem hukum nasional. Oke, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, pada alinea keempat tuh. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu undang-undang negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya ya, sebagaimana juga dinyatakan dalam TAP MPR nomor 3 MPR garing 2000 ya. Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum. Pancasila adalah ideologi nasional selain berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi tidak kaku ya. Sebaliknya, itu terbuka dan dinamis. Ideologi Pancasila berasal dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan pengalaman bersejarah, sehingga sifatnya itu kontekstual dan mampu berkembang seiring perkembangan zaman tanpa kehilangan nilainya yang utama tuh ya. Jadi ideologi ini berfungsi untuk memberi jalan, tujuan, motivasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung sistem nilai yang berasal dari perspektif hidup rakyat Indonesia. Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, bukan berasal dari sumber luar ya. Jadi akibatnya itu Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusi secara politis, tetapi juga memiliki kekuatan tuh ya. Jadi punya moral budaya yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara memberikan legitimasi konstitusional untuk keberadaan Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi memberikan sebuah arah nih pada identitas ideologis untuk membangun masa depan bangsa. Kedua, ideologi ini saling melengkapi dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan persatuan. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya